Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Putri Asari dan hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dalam kajian kebahasaan khususnya dalam bidang morfologi bahasa Indonesia, yaitu proses formis, konversi, dan pemendekan kata. Materi ini sangat penting dipahami karena bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia yang terus berkembang. Kata-kata tidak hanya bertambah jumlahnya tetapi juga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Nah, proses-proses ini dijelaskan dalam proses ilmu yang disebut dengan morfologi. Mari kita pahami dulu dari dua proses penting dalam pembentukan kata tersebut, yaitu ada konversi dan pemendekan kata. Saya akan menjelaskan secara bertahap disertai dengan contoh-contoh yang bisa membantu teman-teman memahami dengan lebih baik. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu proses formis. Jadi, proses formis ini adalah proses yang terjadi dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Proses formis bisa meliputi pengimbuhan, pengulangan, lalu ada pemajemukan serta perubahan bentuk atau fungsi katanya. Nah, kedua diantaranya adalah yang kita bahas hari ini, yaitu ada konversi, yaitu perubahan kelas kata tanpa merubah bentuknya. Lalu ada pemendekan kata, yaitu pembentukan kata dengan cara memperpendek bentuk aslinya. Oke, sekarang kita bahas di poin pertama, ada konversi. Apa itu konversi? Kita mulai dari konversi adalah perubahan kelas kata tanpa merubah bentuknya. Jadi kata yang sama bisa menjadi nominal, verb, dan adjektif, tergantung pada fungsi dalam kalimat, bukan bentuknya. Contohnya banyak dalam bahasa Indonesia seperti kata makan. Sebagai verbnya saya makan nasi goreng. Lalu sebagai nominanya makan siang mulai pukul 12. Misalkan ada kata jalan. Sebagai verbnya dia jalan-jalan ke taman. Sebagai nominanya jalan itu berlobang. Lalu ada kata belajar. Verbnya saya sedang belajar, nominanya waktu belajar sudah habis. Diperhatikan bahwa bentuk katanya tidak berubah sama sekali, tetapi fungsinya berubah dan kata kerja menjadi kata benda. Penjelasan ini, konversi ini termasuk dalam morfologi derivatif tanpa afiks karena tidak ada penambahan imbuhan tetapi fungsi gramatikalnya berubah. Jadi konversi ini membuat bahasa Indonesia menjadi lebih efisien dan fleksibel. Salah satu kata bisa memiliki lebih dari satu fungsi tergantung konteks kalimatnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu pemendekan kata. Apa itu pemendekan kata? Pemendekan kata adalah proses formis yang membentuk kata baru dengan cara memotong dan meringkas bentuk aslinya. Ada beberapa bentuk pemendekan kata, yaitu ada akronim, di mana akronim ini dibaca sebagai satu kata. Akronim adalah gabungan huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang menjadi satu kata baru. Biasanya akronim ini mudah diucapkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti kata SIM, surat izin mengemudi. Lalu ada kata NIP, nomor induk pegawai. Lalu ada rutan, rumah tahanan. Lalu ada LAN, lembaga administrasi negara. Lalu ada singkatan. Biasanya singkatan ini dibaca huruf per huruf. Jadi singkatan juga berasal dari huruf per huruf awal, tetapi tidak dibaca sebagai satu kata. Contohnya itu seperti kata PT, persoalan terbatas. Lalu ada kata SD, sekolah dasar. Lalu ada kata KTP, kartu tanda penduduk. Lalu yang ini ada ketiga, ada pemendekan fonologis, di mana fonologis ini adalah pemendekan bunyi, bukan hanya penulisan. Ada 3 jenis, yaitu akresis, penghilangan bunyi di awal kata. Misalkan contoh katanya itu tetapi jadi tapi. Lalu yang kedua ada apokop, menghilangkan bunyi di akhir kata. Misalkan ada kata dokter jadi dok. Lalu ada kata presiden jadi pres.
Lalu yang ketiga itu ada sinkop, menghilangkan bunyi di tengah kata. Misalkan kata sudah jadi dah, engkau jadi kau. Jadi penjelasan teori ini dalam buku Fonologi Akhyuddin tahun 2020 halaman 140 sampai 142 disebutkan bahwa gejala bunyi seperti afresis, apokop, dan sinkop merupakan bagian dari proses pemendekan kata dalam tataran fonologi. Sedangkan dalam buku Kunjanah dan Yuliana halaman tahun 2014 halaman 98 sampai 100 dia menjelaskan bahwa akronim dan singkatan merupakan bagian dan perkembangan fonis yang mencerminkan afiensi dalam komunikasi. Jadi pemendekan ini membuat bahasa Indonesia itu menjadi lebih cepat dan praktis dan mudah diucapkan, teman-teman. Seperti itu. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai proses formis, konversi, dan pemendekan kata. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa konversi adalah perubahan fungsi kata tanpa merubah bentuknya. Sedangkan pemendekan kata adalah pembentukan kata baru melalui pemotongan huruf atau bunyi. Jadi kedua proses ini penting dalam berkembang bahasa Indonesia karena membantu menciptakan bentuk-bentuk kata lebih beringas dan afesian sesuai dengan konteks komunikasi modernnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa belajar karena bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.